Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika Dewi dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan yang diaku oleh Ibu Melsa Segita. Oke, yang pertama adalah menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi itu adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim, disertai pendarahan berulang setiap bulan. Pendarahan keluar antara 10 sampai 80 ml per hari, rata-rata 35 ml. Oke, kita lanjut ke siklus menstruasi. Oke, yang pertama ada fase menstruasi dan yang kedua ada fase praovulasi atau follicular dan yang ketiga ada fase ovulasi dan yang keempat ada pasca ovulasi. Oke, yang pertama fase menstruasi diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron sehingga menyebabkan penurunannya dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini PSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya fase ini umumnya terjadi 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase yang kedua ada fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon PSH dan LH mengalami sedikit penurunan sehingga estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik juga ke tahap maksimal. Fase yang ketiga ada fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen menurun dan terjadi dilonjatan hormon LH dan PSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini bisa terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan PLH naik. Oke, yang terakhir fase ovulasi atau lutea. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepas hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal yang menandakan tubuh sedang masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim. Namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan menstruarium melalui lurun dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.